Salam anak-anakku sekalian. Ya, sapaan yang luar biasa. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, hari ini Ibu bisa mendapati anak-anak dalam keadaan sehat dan selamat. Itu adalah bukti cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan ingat anak-anakku selalu mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan dan jaga jarak. Ya, seperti keadaan yang anak-anak sementara lakukan, duduk dengan mengambil jarak. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anak, Ibu mengajak kita semua untuk kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Karena itu semua mengambil sikap doa dan Ibu akan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah dan Bapa kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan bagi kami napas hidup yang kami nikmati sampai dengan pagi hari ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mulai dengan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Mari menuntun kami anak-anak-Mu agar pembelajaran ini boleh berlangsung dari awal sampai berakhir dengan baik. Mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk dalam tema yang baru ya. Tema yang baru, anak-anak perhatikan di sini temanya yaitu hidup berpengharapan. Dengan subtema yaitu makna hidup berpengharapan. Ya, sesuai dengan tema dan subtema kita anak-anakku, kompetensi dasarnya harus anak-anak ketahui ya, bahwa kita masih berada di kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan kita yang lalu 3.1, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Anak-anakku, sesuai dengan kompetensi dasar ini dan judul materi kita atau judul tema kita, maka pada pertemuan ini anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 6 ya anak-anak. Ya. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran ini berlangsung anak-anak, siswa dapat memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sikap-sikap berpengharapan. Yang ketiga, siswa dapat membagikan pengalaman hidupnya tentang berpengharapan. Yang keempat, siswa membaca Ibrani 6 ayat 19 dan memberikan pemahaman tentang hidup berpengharapan. Kemudian yang kelima, Ibu ada salah di sini anak-anak, ini yang kelima sebenarnya, siswa dapat menyebutkan contoh hidup berpengharapan dan sikap hidup yang tidak berpengharapan. Dan yang terakhir yang keenam, siswa dapat menulis dengan kata-kata sendiri Mazmur 119 yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber pengharapan manusia. Jadi anak-anakku, 6 hal ini yang setelah kita belajar materi ini yaitu hidup berpengharapan, anak-anak harus menguasai ke 6 hal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, kita akan masuk dalam penjelasan materi. Ibu akan memberikan bagi kita penjelasan materi. Karena itu anak-anak tolong perhatikan ya, jangan ada yang perhatiannya ada di luar ruangan atau membaca buku yang tidak sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut anak-anakku, Ibu punya 2 pertanyaan awal untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama sehubungan dengan materi ini, yaitu bisakah anak-anak memberitahukan kepada kita apa arti berpengharapan? Jadi berpengharapan ini kata dasarnya apa ya anak-anak? Ya, pintar sekali, kata dasarnya harap. Ya, kalau begitu apa arti pengharapan? Terima kasih bagi yang sudah jawab. Yang kedua, mengapa manusia dalam menjalani hidupnya harus memiliki pengharapan? Jadi kalau kita manusia, dengan bahasa lebih sederhananya Ibu mau tanya begini. Jadi kalau kita manusia ini mau hidup, apakah kita harus memiliki pengharapan? Ya, pintar sekali. Terima kasih. Nah, kita masuk dalam penjelasan tentang materi kita. Terima kasih ya bagi yang sudah menjawab
Anak-anak ibu pintar sekali. Ya, anak-anakku, ibu akan menjelaskan materi ini. Sejak Raja Salomo, kita kenal Raja Salomo itu sebagai raja yang kedua ya dari Israel setelah bapaknya Raja siapa? Raja Daud, benar sekali. Jadi setelah Salomo itu wafat atau meninggal, kemudian bangsa Israel ini mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Dalam kehidupan mereka yang sudah terpecah menjadi dua kerajaan ini, anak-anakku sekalian, mereka sudah kehilangan itu kemegahan. Mereka kehilangan itu hidup yang berkelimpahan. Ya, hidup berkelimpahan itu dulu kan mereka alami bersama dengan Raja Salomo, tapi itu sudah hilang. Jadi waktu Raja Salomo wafat, kehidupan mereka yang enak, yang penuh dengan susu dan madu itu sudah berakhir. Kehidupan mereka itu kemudian anak-anakku sekalian, tidak saja waktu mereka sudah terbelah menjadi dua kerajaan, tidak cukup sampai di situ, tapi kemudian mereka dijajah. Anak-anak bisa bayangkan kalau kita dijajah itu berarti sama dengan kebebasan kita itu diambil. Kalau orang yang dijajah itu dia tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bangsa Israel pun dijajah, anak-anak lihat. Nah, dalam masa itu mereka tidak dijajah itu dalam 1-2 tahun saja anak-anak, mereka dijajah dalam 500 tahun. Anak-anak bayangkan kalau 500 tahun itu dia sama dengan 5 abad. 1 abad itu 100 tahun. Ya, lama ya anak-anakku. Mereka dijajah oleh banyak bangsa. Mereka dibuang. Ya, dalam keterpurukan hidup mereka itu kemudian dalam kelompok bangsa Israel yang besar itu mereka terbagi. Ya, ada kelompok orang-orang yang tidak lagi berpengharapan. Iya, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ada kelompok orang-orang yang dia tetap berpengharapan. Mari anak-anakku kita lihat, kelompok yang pertama yang tidak berpengharapan itu karena apa? Karena mereka sudah kehilangan harapan. Karena mereka berpikir bahwa kita nih sudah dijajah sudah terlalu lama, ini 500 tahun ini Tuhan tidak pernah melihat kita. Kita pun hidup susah, Tuhan tidak peduli lagi. Oleh karena itu mereka mengalami kehilangan harapan. Kehilangan harapan mereka ini mereka karena tidak percaya lagi kepada janji Allah. Ya, jadi mereka berpikir bahwa yang Allah janjikan kepada mereka untuk hidup yang baik sebagai bangsa pilihan itu sudah hilang. Mereka tidak punya lagi harapan. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang masih memiliki harapan. Yaitu kelompok yang masih memiliki harapan. Ya. Nah, kelompok yang masih memiliki harapan ini dikarenakan apa anak-anakku sekalian? Karena mereka masih percaya. Percaya kepada janji-janji Allah. Ya. Ya, itu ya anak-anakku sekalian. Dalam kelompok yang kedua ini ada seorang yang sangat percaya kepada janji Allah. Namanya yaitu Simeon. Pernah dengar nama Simeon? Ya, betul. Simeon, anak-anakku. Simeon ini dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25, Simeon ini dikenal sebagai orang yang benar dan orang yang saleh. Kalau dia dikatakan orang yang benar dan orang yang saleh, anak-anakku, itu berarti bahwa Simeon ini adalah orang yang selalu menuruti kehendak Tuhan. Ya, betul. Atau orang yang takut akan Tuhan. Simeon ini dia terus beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi itu sikap Simeon, sikap yang berpengharapan. Itu yang pertama, yaitu dia terus beribadah kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti. Seperti kita, 1 minggu ke gereja, kemudian minggu depan tidak, minggu depannya lagi ke gereja. Itu salah ya. Tapi kalau Simeon, kita lihat Simeon dia setia dan terus beribadah. Berarti setiap hari dia beribadah kepada Tuhan. Lalu sikap hidup berpengharapan dari Simeon yang kedua, yaitu dia berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini kepada Tuhan? Ya, Simeon itu dia rajin sekali berdoa.
Karena apa? Dia percaya apa yang dia utarakan kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab. Ya. Yang ketiga, dia tetap menyembah dan melayani Tuhan. Jadi Simeon ini tidak pernah jemu, tidak pernah lelah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam puji-pujian, dalam membaca firman. Itu Simeon tidak pernah lelah. Dia tetap melayani di dalam rumah Tuhan sebagai pekerja di rumah Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu Simeon ini dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan suatu saat pasti akan menjawab doa-doanya. Nah, anak-anakku sekalian, karena Simeon dia begitu mempertahankan keyakinan dan harapannya kepada Tuhan, sehingga akhirnya anak-anakku, Simeon ini dia pada suatu ketika ada Roh Kudus yang datang memberitahukan kepadanya, menyuruh dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Ketika Simeon berjalan ke rumah Tuhan dan sampai ke rumah Tuhan, dia mendapati seorang bayi. Bayi itu adalah bayi dari Maria yang dibawa oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Siapa yang tahu bayi ini namanya siapa? Ya, benar sekali. Bayi ini bernama bayi Yesus. Bayi siapa? Bayi Yesus. Bayi Yesus ini kemudian dilihat oleh Simeon. Ya, jadi Simeon itu dalam pengharapannya dia berharap untuk satu ketika dia melihat Mesias. Kalau dalam kitab ini Mika, kita melihat kitab Mika dan kitab Yesaya itu ada bercerita tentang harapan bangsa Israel. Bahwa suatu ketika ada seorang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan mereka yang terpuruk, yaitu penjajahan. Benar sekali. Dan dulu itu anak-anakku sekalian, bangsa Israel berpikir bahwa Mesias itu raja yang berkuasa, raja yang punya kekuatan yang hebat secara manusiawi yang akan menyelamatkan mereka. Tapi kemudian Allah memberikan bagi mereka seorang bayi kecil, bayi mungil, yang namanya Mesias, bayi Yesus, yang punya satu tujuan yang lebih besar, bukan sekedar menyelamatkan bangsa Israel saja, tapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, Ibu lanjutkan ya anak-anakku sekalian. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, penting sekali bagi kita semua untuk senantiasa memiliki pengharapan. Ya, kalau kita memiliki pengharapan, itu berarti kita tidak putus asa. Kalau orang yang punya pengharapan itu berarti dia tidak mudah putus asa. Ya, yang kedua, dia berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Bahwa Allah itu dia maha pengasih, dia maha penyayang. Apa yang dia ucapkan itu pasti dia tepati. Berbeda dengan manusia ya anak-anakku, ketika seorang manusia mengucapkan janjinya, kadang dia tidak menepati. Tapi Allah yang kita percayai itu dia menepati semua janjinya. Oleh karena itu harus terus berharap kepada janji Allah. Berpengharapan bahwa suatu ketika janji Allah itu akan terwujud. Sekalipun anak-anakku sekalian, kita seperti sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19. Ini kita seperti bangsa Israel dulu berharap ada seseorang yang bisa melepaskan kita dari ini penyakit yang berbahaya. Percaya saja kepada janji Allah. Dengan imannya percaya kepada janji Allah. Bahwa yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam menghadapi virus corona ini, suatu ketika pasti Allah akan menepati janjinya dengan melepaskan manusia dari seluruh ketakutan, kegelisahan akan datangnya virus corona yang sedang kita alami ini. Anak-anakku sekalian, berhubungan dengan materi ini dalam kitab Ibrani itu menggambarkan pengharapan itu seperti Saul. Siapa yang tahu Saul ini dia seperti apa?
Benar sekali. Sawu ini seperti jangkar. Jadi kalau kita anak-anakku siapa yang pernah ke Kupang? Kalau kita ke Kupang itu sampai di Tano, sampai di Bolok itu ada kapal. Kalau kita lihat ada kapal, itu kapal mau berhenti anak-anakku, dia harus kasih turun jangkar dulu. Kalau tidak kasih turun jangkar itu berarti dia pun kapal tidak bisa berhenti, itu kapal akan jalan terus. Nah, pengharapan kita itu diumpamakan seperti sawu atau jangkar. Ketika kita menancapkan pengharapan kita kepada Allah, maka pengharapan kita itu akan tetap berdiam teguh pada janji-janji Allah. Anak-anak bisa paham dengan penjelasan ibu? Ya, seperti itu ya. Jadi sekalipun ombak itu sama dengan cobaan hidup, sama dengan tantangan hidup itu sekalipun ada dalam kehidupan kita, tapi kalau kita pun jangkar itu, kita pun iman, kita pun kepercayaan, kita taruh kepada Tuhan itu, maka pasti kita pun hidup itu akan senantiasa dipimpin oleh siapa anak-anakku? Benar sekali, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini penjelasan materi dari ibu untuk anak-anak bisa pahami. Sekarang kita akan masuk sesuai dengan materi kita. Kita akan masuk di dalam cerita tentang kisah hidup Uskup Agustinus. Anak-anak akan ibu persilahkan untuk membaca kisah hidup dari Uskup Agustinus ini. Setelah anak-anak baca sesuai dengan LKPD kita ya anak-anakku sekalian. Ya, ini ibu ada buka LKPD, anak-anak boleh perhatikan di papan. Iya, terima kasih. Setelah anak-anak membaca cerita tentang Uskup Agustinus seperti ini ya. LKPD yang sudah ibu bagi untuk anak-anakku tolong diperhatikan ya. Ya, jadi setelah anak-anak baca tentang ini cerita tentang Uskup Agustinus, kemudian anak-anakku pertanyaan itu ibu ada taruh di LKPD. Tolong anak-anak perhatikan. Ibu berikan kesempatan untuk anak-anak boleh membaca itu 10 menit. Dipersilakan untuk membaca. Kemudian setelah anak-anak membaca, kemudian anak-anak kalau perhatikan di sini ada pengamatan. Jadi anak-anak setelah membaca, anak-anak mengamati perilaku pengharapan dalam cerita Uskup Agustinus. Yang pertama perilaku dari Monica, yang kedua perilaku dari Patrisius, dan yang ketiga perilaku dari Agustinus. Ya, jadi setelah anak-anak membaca itu silakan anak-anak menjawab ya. Ibu berikan kesempatan 10 menit bagi anak-anak untuk menjawab ya. Jadi persilakan ya anak-anakku. Ya. Ya, jadi ini mengamati perilaku dalam cerita Uskup Agustinus. Yang pertama ada perilaku Monica itu seperti apa? Setelah baca cerita tuh anak bisa kasih tahu ibu, tulis di kertas ya. Perilaku Monica itu seperti apa? Kemudian perilaku dari Patrisius itu seperti apa? Kemudian perilaku dari Agustinus itu seperti apa? Ya, ibu persilakan. Ya. Terima kasih. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah membaca, kemudian silakan maju untuk memberikan bagi kita penjelasan sikap-sikap seperti apa saja yang diceritakan dalam cerita tentang perilaku Agustinus. Ya, ibu persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, berdasarkan cerita Agustinus, anak-anak tolong perhatikan. Ibu kembalikan slide ini ya. Ya. Kita lihat sikap yang pertama itu sikap dari Monica. Terima
kasih bagi yang sudah maju. Sikap dari Monica. Monica ini adalah ibu dari Agustinus. Monica ini dikenal sebagai orang Kristen yang sangat taat. Jadi dia itu seperti tadi yang cerita Simeon itu anak-anakku, dia sangat taat ya. Dia selalu mengajarkan kekristenan kepada anak-anaknya. Anak dari Monica ini ada 3. Jadi Agustinus itu mempunyai 2 saudara lagi yang lainnya. Jadi Monica dalam kehidupannya dia tetap sabar. Dia tidak putus asa. Benar. Dia terus membimbing anak-anaknya dalam ajaran Kristen. Dia tidak putus berdoa. Itu sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Monica. Karena dia percaya kepada janji Allah. Bahwa apa yang dia minta, apa yang dia bawa dalam doanya kepada Allah setiap saat itu pasti Allah jawab bagi dia. Rentang waktu yang cukup lama ya. Sampai anak dari Monica yang namanya Agustinus ini sampai umur 43 tahun. Ya, baru Agustinus itu berubah. Jadi rentang waktu yang lama. Jadi Allah mau menjawab doa kita ini tidak sesuai kehendak kita ya anak-anakku sekalian. Karena kita sebagai manusia ini berpikir bahwa berdoa hari ini juga Allah jawab. Tidak seperti itu. Allah akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dan pasti itu indah pada waktunya anak-anakku sekalian. Sekarang sikap yang kedua, sikap Patricius. Patricius ini adalah bapak dari Agustinus atau suami dari Monica. Patricius ini dikenal sebagai orang yang tidak suka Kristen atau dia bukan orang yang percaya kepada Kristus ya. Dia suka hidup foya-foya, pesta pora dan itu diturunkan kepada anaknya Agustinus. Jadi Agustinus itu dia jadi nakal, jadi bandel, jadi anak yang suka foya-foya itu karena ayahnya mengajarkan hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasil doa dari Ibu Monica ini. Apa yang terjadi? Satu hari anak-anakku sekalian, Patricius ini dia mengalami sakit yang keras. Tadi kita dengar bahwa Monica ini senantiasa berdoa bagi suami dan anak-anaknya. Dia suatu ketika anak-anak lihat Patricius itu mengalami sakit yang luar biasa dan hampir mati. Ketika menjelang hari kematiannya, dia meminta kepada Monica untuk memanggil pendeta dan membaptis dirinya. Jadi ada pertobatan yang tercipta. Anak-anak lihat itu jawaban doa. Ada pertobatan yang tercipta. Tapi Agustinus waktu itu ketika ayahnya meninggal dia belum berubah. Dia masih nakal. Dia masih suka hidup foya-foya. Dia belum merasakan jamahan Tuhan untuk membawa dia pada perubahan. Tapi ibunya ini tidak pernah berhenti berdoa anak-anakku sekalian. Dia tetap berdoa. Nah, suatu ketika Agustinus ini pergi ke Italia. Tepatnya di kota Milan. Kita lihat sekarang perubahan sikap Agustinus ya. Ketika sampai di Milan dia bertemu dengan satu uskup yang namanya Ambrosius. Lalu dia mulai belajar tentang percaya kepada Allah. Dan anak-anakku 20 tahun kemudian terjawablah doa Ibu Monica ini. Agustinus kemudian masuk biara dan dia menjadi seorang uskup. Luar biasa ya. Perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Agustinus. Kemudian dia menjadi seorang bapak gereja. Orang yang terkenal dalam perkembangan gereja di dunia karena itu dia disebut bapak gereja. Dia menjadi bapak gereja yang disegani. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita bisa melihat bahwa dari cerita ini sikap orang yang berpengharapan itu ditujukan oleh siapa? Benar sekali oleh Ibu Monica. Tidak kenal putus asa, selalu percaya kepada janji Allah, selalu setia berdoa. Ya, itu ya anak-anakku sekalian. Ya, penjelasan Ibu sampai di sini. Ibu berikan bagi kesempatan anak-anak untuk boleh menjawab pertanyaan ini. Setelah Ibu menjelaskan tadi, kira-kira anak-anak bisa menjelaskan bagi kita semua. Siapa yang bisa silakan angkat tangan dan maju ke depan. Makna hidup berpengharapan. Apa makna atau apa arti hidup berpengharapan? Yang kedua, kalau kita hidup berpengharapan itu dia punya sikap itu apa-apa, say? Ya,
Silahkan anak-anakku untuk menyebutkannya bagi kita semua. Ya, terima kasih, pintar sekali. Terima kasih bagi yang sudah maju. Sekarang Ibu juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita kepada kita tentang pengalaman hidupnya yang terus berharap kepada Allah sekalipun di tengah putus asa. Jadi jangan berpikir bahwa anak SMP tidak punya masalah. Banyak masalah, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah, kalau dalam persoalan hidup seperti itu anak-anakku, kira-kira sikap apa yang harus kalian buat ketika berada dalam situasi keputusasaan? Jadi tetap harus berharap Coba silakan maju untuk menceritakan bagi kita semua. Ya. Kita masuk kepada hal yang berikut anak-anakku yang harus diketahui oleh anak-anakku sekalian, yaitu membaca surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, Ibu akan baca Ibu akan baca bagi kita semua Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya. Yang lain tolong buka Alkitabnya masing-masing dan baca. Setelah kita baca, kemudian kalian menulis kalimat dengan kata-kata sendiri ya. Jadi tidak harus sama dengan yang ada di Alkitab. Pakai kata-kata sendiri, artinya kalian merangkai kata-kata sesuai dengan apa yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19 yang nanti Ibu bacakan ya. Jadi isi dari Ibrani 6 ayat 19 bunyinya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, dari isi ayat ini kemudian anak-anak menggunakan kata-kata sendiri menuliskannya bagi kita ya. Itu ditulis dalam buku tugas. Tolong perhatikan yang ada dalam LKPD. Ya. Kemudian anak-anakku kita akan dibagi dalam 3 kelompok. Ya. Di dalamnya terdiri dari 5 orang. Kemudian coba anak-anak diskusikan. Hal yang pertama yaitu memberikan 5 contoh sikap hidup berpengharapan. Yang kedua adalah berikanlah 5 contoh sikap hidup yang tidak berpengharapan. Dan yang ketiga, mengapa sebagai orang Kristen kita harus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Silakan bentuk kelompok, kemudian anak-anak setelah selesai mengerjakannya dalam 15 menit ya. Dalam 15 menit Ibu akan memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih banyak bagi yang sudah maju untuk presentasi kelompok, minta maaf. Ya, sekarang kita lihat tugas rumah. Hal ini yang akan dikerjakan di rumah. Tolong perhatikan buku tugas dan silakan menulis ini. Ada juga di LKPD soalnya. Nanti kalian perhatikan tugas rumah yaitu menulis dengan kata-kata sendiri Mazmur 119 yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber pengharapan manusia. Ya. Jadi menulis dengan kata-kata sendiri Mazmur 119 yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber pengharapan manusia. Ya. Jadi materi kita sampai di sini anak-anakku. Sekarang Ibu berikan kesempatan bagi siswa-siswi yang ingin bertanya atau memberikan masukan sehubungan dengan materi kita makna hidup berpengharapan. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan pasti Ibu akan menjawab pertanyaan itu. Ya, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Ibu dan anak-anakku, kita akan merangkum materi kita hari ini bersama. Ya, jadi
Yang pertama, rangkuman materi kita yang pertama atau simpulan kita yaitu kita harus mengambil contoh sikap Simeon. Jadi sikap yang tetap, berdoa, setia melayani, setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu bahwa dalam setiap situasi kehidupan kita, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berada dalam keputusasaan, ingatlah bahwa jangan lupa akan janji Allah. Itu berarti bahwa kita jangan kehilangan harapan, tapi teruslah berharap pada Allah, karena kita yakin bahwa apa yang Allah janjikan tentu Dia akan menepatinya bagi kita semua. Ya, itulah simpulan materi kita. Ya, dan Ibu akan memberitahukan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Jadi ada hubungannya materi kita ya. Jadi Ibu berharap tolong setelah pelajaran ini selesai dan anak-anak pulang ke rumah, tolong baca buku siswa itu tentang memilih untuk tidak berputus asa, menyiapkan diri anak-anak secara baik untuk kita bisa bertemu minggu depan. Anak-anak juga bisa menguasai materi ini dan pembelajaran kita bisa berlangsung secara baik ya. Ya. Kita akan berdoa tutup bersama. Ibu berharap kita selalu dijaga oleh Tuhan dalam pandemi ini, supaya minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran materi yang baru, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Mari kita menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama anak-anak. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau menyertai pembelajaran kami hari ini dengan baik. Mari Tuhan, hikmat-Mu Engkau berikan bagi kami semua, terlebih bagi anak didik, untuk mereka terus mengingat, bahkan terus mempelajari pembelajaran yang telah disampaikan, agar ketika mereka menghadapi waktu ujian, apapun soal yang diberikan dapat diisi dengan baik, karena mereka belajar dengan sangat rajin. Ini doa, ini permohonan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anakku pada pertemuan yang berikut. Shalom.